Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cantika Milenia, saya sendiri Feza Hidayanah, Hamdani, Ihsan Santoso, Indah Nur Alifah, dan Selvi Ardianti akan menjelaskan tentang media pembelajaran manual. Kami membuat media pembelajaran manual PAMUS atau papan multifungsi. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Saya serahkan ke teman saya, Indah Nur Alifah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian PAMUS atau papan multifungsi. Papan multifungsi merupakan sebuah media pembelajaran yang dimodifikasi oleh pendidik dengan berisikan sebuah angka mulai dari angka 1 hingga 100. Papan multifungsi ini digunakan oleh pendidik dalam meminimalisir kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran matematika pada materi FEB dan KTK, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Alat dan bahan: 1. Kardus, kertas karton, kertas origami, spidol, saku pin, double tip, gunting, selasi bening. Baiklah, selanjutnya adalah cara membuat papan multifungsi. Yang pertama, siapkan kardus bekas sebagai bahan dasar dari PAMUS. Kemudian, yang kedua, lapisi seluruh permukaan kardus dengan kertas karton. Kemudian yang ketiga, beri lem atau solasi untuk merekatkan karton terhadap kardus. Yang keempat, tulislah angka dari 1 sampai 100 pada kertas origami yang sudah digunting secara variatif dan tempelkan pada PAMUS. Kemudian yang kelima, setelah semua langkah selesai, maka PAMUS sudah bisa digunakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu cara penggunaan papan multifungsi. Yang pertama yaitu menentukan FPB. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, carilah faktor dari angka-angka yang akan dicari FPB-nya. Setelah mengetahui faktor-faktornya, kita menutupi faktor-faktor dari bilangan tersebut dengan sebuah paku pin. Hasilnya akan terlihat pada angka yang tertempel paku pin sebanyak 2 kali. Berhubung FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka hasilnya adalah angka yang paling besar dan yang tertempel paku sebanyak 2 kali. Contohnya itu tentukan FPB dari angka 18 dan 24. Faktor dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18, dan seterusnya. Faktor 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, dan seterusnya. Jadi faktor dari 18 dan 24 itu 1, 2, 3, 6 yang akan kita tempeli dengan paku pin. Jadi hasilnya FPB dari 18 dan 24 adalah 6, karena 6 adalah angka terbesar dari faktor 18 dan 24 dan tertempel sebanyak 2 kali. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Fungsi kedua dari papan multifungsi ini ialah untuk menjelaskan tentang KPK, kelipatan persekutuan kecil. Nah, untuk penyelesaian KPK, langkah-langkahnya, pertama tentukan terlebih dahulu angka apa yang mau dicari KPK-nya. Misalnya di sini kita akan mencari KPK dari angka 4 dan 5. Nah, langkah kedua itu tentukan kelipatan dari angka keempat dan kelima. Nah, kelipatan untuk angka keempat ini adalah
ada 4, ada 8, ada 12, ada 16, dan ada 20, dan ada 24. Nah, angka-angka tersebut silakan diberi titik menggunakan paku pin, terserah mau berwarna apa, tapi di sini saya akan memberinya dengan paku berwarna hijau. Nah, untuk selanjutnya angka kelipatan 5 ini ada 5, ada 10, ada 15, ada 20, dan ada 25. Nah, silakan diberi paku pin lagi dengan menggunakan pin warna merah. Nah, langkah ketiga, carilah dan temukanlah angka mana yang terdapat 2 paku pin. Nah, dan ternyata angka yang mendapat 2 paku pin itu yaitu angka 20. Mengapa demikian? Karena angka 20 merupakan KPK dari bilangan 4 dan 5. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu kita menentukan perkalian. Kita menentukan perkalian, sebagai contoh misalkan 4 kali 5. Perkalian itu termasuk dengan pertambahan yang berulang, di mana 4 kali 5 maka 5 tambah 5 tambah 5 dan tambah 5 sebanyak 4 kali. Kemudian kamu bisa menggunakan papan multifungsi dengan mengambil 5 buah paku pin, kemudian pasangkan ke papan multifungsi sebanyak 4 kali, dan kalian bisa menemukan hasilnya pada hasil akhir yaitu pada nomor 20. Maka 4 kali 5 sama dengan 20. Selanjutnya yaitu menentukan pembagian. Nah, jika tadi perkalian adalah pertambahan yang berulang, maka ketika pembagian adalah pengurangan yang berulang. Saya ambil contoh pembagian yaitu 10 bagi 2. Nah, kalian bisa mengambil 10 paku pin, kemudian pasangkan pada pamus angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, kurangi 10 angka dengan masing-masing 2 angka, sampai angka 10 itu habis. Sehingga 10 bagi 2, maka hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu menentukan penjumlahan. Contoh, tentukan penjumlahan 3 tambah 4. Jadi untuk penggunaannya yang langkah pertama yaitu ambil 3 paku pin yang warnanya sama dan pasangkan ke papan multifungsi di angka 1, 2, dan 3. Lalu ambil lagi 4 paku pin dengan warna yang berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu pasangkan ke pamus di angka 4, 5, 6, dan 7. Maka hasilnya pada angka terakhir yang tertempel pada paku pin. Dan paku pin terakhir pamus nomornya adalah 7. Maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menentukan pengurangan. Kita ambil contoh, tentukan pengurangan dari 5 dikurang 1. Ambil 5 paku pin dan pasangkan pada pamus nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ambil 1 paku pin dari nomor pamus terakhir, yaitu 5. Maka hasilnya pada paku pin terakhir yang ada pada pamus. Dan paku pin terakhir pada pamus terletak di nomor 4. Maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.